Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka masker dulu. Saya Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, ingin mengingatkan kita semua bahwa sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kita harus bersiap mengantisipasi peningkatan curah hujan di Indonesia akibat fenomena anomali iklim La Nina. Data menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sebesar 20 hingga 40% di atas normal. La Nina ini tidak biasa karena curah hujan di atas 20 sampai 40% yang meningkat itu menunjukkan gejala terjadinya banjir akan datang cukup masif. Gejala akan terjadinya longsor akan kita hadapi. Sektor pertanian tentunya menjadi perhatian khusus untuk melakukan persiapan antisipasi dan mitigasi dampak La Nina itu. Kitalah pertanian yang harus lebih siap menghadapi itu. Kita punya target tanam padi Oktober Maret tahun 2020-2021 atau kita biasa sebut MT1 seluas 8,2 juta hektar. Maka diperlukan langkah bersama kita, antara lain yang pertama, semua tempat, semua jenis pemerintahan, semua jajaran pertanian harus mampu memapping wilayah rawan banjir. Yang mana yang memang wilayah merah, yang mana wilayah yang kuning, yang mana wilayah yang hijau, yang tentu saja semua tetap waspada. Tapi kita udah bisa memprediksi daerah rawan itu yang mana. Kalau mappingnya ada, tentu kesiapan kita lebih bisa maksimal. Daerah merah tentu kesiapan kita tentu lebih besar. Daerah kuning juga seperti itu. Daerah hijau tentu dengan penyikapan dalam pengertian tetap harus ada kewaspadaan. Kemudian yang kedua, lakukan early warning system. Dengan langsung melakukan pantauan, langsung menyerap informasi dari BMKG, laporan cuaca, gejala-gejala harus mampu diantisipasi oleh jajaran pertanian. Yang ketiga, buat brigade La Nina melalui Satgas OPT, DPI atau brigade tanam dan brigade panen. Ini sudah harus ada di setiap provinsi, bahkan harus ada di setiap kabupaten. Gerakan brigade ini, brigade bencana, brigade panen, brigade tanam, brigade hama, itu menjadi sesuatu yang rutin yang harus tersedia. Sehingga kita tidak mendapatkan dadakan-dadakan yang kemudian kita baru cari seperti apa menyikapinya. Yang keempat, lakukan pompanisasi in-out. Pompanisasi bagi sawah, rehabilitasi jaringan, terutama jaringan tersier atau kuarter, jaringan cacing menjadi bagian-bagian solusi rutin. Oleh karena itu jaringan harus bisa menjadi perhatian kita di daerah merah, daerah kuning. Pompa harus siap pada daerah-daerah yang memang udah kita langganan banjir setiap tahunan. Yang kelima, gunakan benih dan tanaman yang tahan pada air, tahan pada genangan. Salah satu beberapa varietas yang sudah kita uji coba antara lain Impara 1 sampai dengan Impara 10. Impara 29 dan Impara 30 adalah bagian-bagian yang sudah diuji tahan air. Ciherang Sub 1, Impara 42, Agritas, varietas unggul lokal dan sejenisnya kita miliki itu. Oleh karena itu puncak La Nina akan berada sekitar Desember sampai Januari. Kita harus persiapkan varietas-varietas yang bisa punya daya tahan menghadapi itu. Yang keenam, asuransi tani padi dan bantuan benih gratis bagi yang puso. Saya kira ini rutin, tapi sudah harus jalan lebih masif. Saya berharap asuransi adalah bagian dari solusi yang pasti bagi mereka yang terkena dampak, terutama yang kena puso. Yang ketujuh, pasca panen dengan menggunakan dryer atau pengerin dengan RMU yang baik
harus bisa menjadi perhatian para pemerintah daerah, dinas-dinas pertanian yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten. Semoga kita semua dapat saling bersinergi dengan semua pihak. Ajaklah TNI, Polri, Kejagung yang memang sudah punya MOU dengan kita. Gubernur menjadi sangat penting di mata Menteri Pertanian, para bupati dan jajaran menjadi sangat utama oleh Kementerian Pertanian, dan kita sama-sama bekerja untuk kepentingan negara, rakyat, lebih khusus dalam rangka menjaga pertanian kita dan petani kita untuk tetap semangat dan siap untuk menghadapi tantangan apapun. Selamat bekerja untuk semua. La Nina adalah sebuah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Selamat tak pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.